Ablu Soma di Skakmat di Singapura, kalian ancam demo. Lalu Miyabi mau datang ke Jakarta, kalian juga mau demo. Sekarang Formula E telah disponsori oleh perusahaan bir. Kenapa kalian tidak berdemo sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. PA 212. Kalau Anda tidak berani demo kepada Anies Baswedan, ini mengenai sponsor Formula E. Tidak usah banyak omong ya. Ini sangat menarik. Topik yang akan saya bawakan ini. Akhirnya PA 212 mulai ikut buka suara soal perusahaan bir yang menjadi salah satu sponsor Formula E adalah Novel Bamukmin. Si tukang ribut ini, dia mengaku kecewa dengan langkah yang diambil oleh Anies Baswedan yang memberikan ruang kepada Heineken untuk menjadi sponsor Formula E. Novel Bamukmin ini dia meminta agar Anies ini jangan menghalalkan segala cara untuk menggelar ajang balap tersebut. Ya, karena kita tahu bahwa Anies ini dipilih karena apa? Karena semangatnya dia membela agama Islam. Makanya dia dipilih. Jadi perkataannya Novel begini. Sehingga harus dijaga perasaan umat Islam. Jangan sampai ini melukai hati umat Islam yang telah memilihnya. Wow. Kedengarannya sangat menyedihkan dan tentunya juga menyakitkan. Bagaimana orang yang mereka pilih, yang seharusnya memberikan dampak bagi mereka. Tapi apa? Anies telah membuat mereka kecewa. Novel pun meminta agar Anies ini segera membatalkan kerjasama dengan perusahaan bir itu. Karena katanya ini akan menjadi contoh buruk bagi warga yang berada di ibu kota. Kata Novel bahwa tanpa sponsor tersebut, balapan tetap bisa terlaksana. Jadi dia mengingatkan Anies Baswedan ini untuk menjauhi produk-produk yang lekat dengan maksiat dan juga kemungkaran. Katanya Formula E ini harus jadi simbol membangun jati diri bangsa dengan nilai-nilai luhur. Dan kalau tidak, menurut Novel ini apa? Katanya sama saja dengan rezim ini yang dizolimi karena suka dengan maksiat dan kemungkaran. Dan jangan salahkan umat Islam, khususnya spirit dari 212 itu akan meninggalkan Anies Baswedan. Alah, si Novel ini. Kok Anda hanya cuman beraninya berbicara saja tanpa aksi nyata sih? Ablu Soma di Skakmat di Singapura, kalian ancam demo. Lalu Miyabi mau datang ke Jakarta, kalian juga mau demo. Sekarang Formula E telah disponsori oleh perusahaan bir. Kenapa kalian tidak berdemo sekalian? Ya kalau kalian tidak demo, jangan banyak bacot lah. Ya ini paling hanya penolakan dan protes basa-basi, biar terlihat adil dan tidak berat sebelah. Lagi pula saya tidak percaya kalau
mereka ini mau meninggalkan dukungan kepada sosok Anies Baswedan. Ya siapa lagi yang akan mereka dukung secara politik kalau bukan Anies Baswedan? Ya kalau Prabowo kan tidak mungkin. Ya tidak bisa ditunggangi lagi lah. Apalagi Ganjar Pranowo. Itu sama sekali tidak mungkin mereka dukung. Hanya lewat Anies lah mereka masih bisa punya peluang menjadi sombong dan besar kepala mereka ini. Tanpa Anies, mereka ini hanya kelompok yang tidak dianggap oleh siapapun. Saya jamin, mereka ini tidak akan berani melakukan itu. Semua orang sudah tahu, mereka ini cuma jagonya demo dan gertak sambal. Yang kalau digertak balik, pasti akan mewek, dizalimi, atau bahkan lari terbirit-birit. Dan kalau memang mereka ini benaran tidak lagi mau mendukung Anies, ya sebenarnya bagus juga sih. Setidaknya mereka akan menjadi kelompok yang terlantar, yang tentunya tidak bisa lagi berbuat apapun. Kelompok ini tidak seharusnya merangkul ataupun dirangkul. Mereka ini hanya menempel ke tokoh tertentu agar bisa meneriakkan apapun yang mereka mau. Dan bahkan mendesak orang yang mereka dukung. Mereka ini merasa bahwa mereka mewakili seluruh umat agama. Meskipun kita tahu bahwa mayoritas merasa jijik dengan kelakuannya mereka ini. Mereka ini merasa memiliki kunci surga. Dan hanya lewat mereka lah umat bisa masuk surga. Kalau ada orang yang tidak jijik dengan mereka, ya saya tidak tahu lagi harus menyebut mereka ini dengan sebutan seperti apa. Sayangnya ada dua kelompok yang bandel dalam menyikapi ini. Yang pertama adalah para elit politik yang mau memanfaatkan dukungan mereka. Ini akibat jualan agama yang masih laris manis seperti kacang goreng. Yang kedua adalah warga yang mau dimanfaatkan dan dipengaruhi. Tentunya apa? Lewat jualan agama. Diberi angin surga sedikit saja, nalarnya mereka ini langsung kacau balau. Diancam pakai neraka, langsung gemetar ketakutan. Ya, dua-duanya ini saling melengkapi lah. Ada supply dan ada demand. Sebagian elit politik tetap mau jualan agama karena pangsa pasar sangat besar di negara ini. Sedangkan nalar warga yang mabuk agama dan bersumbu pendek ini memunculkan elit politik yang seperti itu. Ini seperti sebuah lingkaran yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Ini ibarat pertanyaan, salah siapa? Karena munculnya sinetron yang tidak bermutu. Yang satu bilang, ini salah produsernya yang menyuguhkan tayangan yang tidak bermutu, sehingga warga menjadi terbiasa. Lalu yang satu lagi dia bilang, ini salah penontonnya, karena mereka doyan menontonnya. Sebenarnya siapapun yang baik secara langsung maupun tidak langsung merangkul kelompok ini, itu adalah orang oportunis sekaligus licik. Mereka tahu bahwa politisasi agama itu jahat, tapi tetap mereka abaikan dan diam-diam mengambil keuntungan politik. Untuk apa? Ya untuk kepentingannya sendiri.